catat, diingat dalam hati saya, JK menggunakan keuntungan bisnisnya menghentikan penyebaran Injil. Dia antikris Indonesia. Dia bisa disamakan dengan Ali Khamenei yang membantai pemuda Irak. Dia juga nggak ada rasa malu, saudara-saudara. Saya tahu dia punya teman saya ketika saya ke Kendari dan juga saya ke Poso. Dia punya showroom Yamaha di Palu, besar. Semua keuntungan untuk mendanai pejuang Poso, teroris. Dia habiskan semua. Itulah JK. Hei, penegak hukum di Indonesia ini, apakah hukum itu hanya berlaku kepada orang Kristen saja? Ketika orang Kristen melakukan suatu kesalahan, sedikit dipenjara, sedikit diproses dengan hukum. Bagaimana dengan Yusuf Kala ini? Ayo, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Kenapa masih belum bertindak? Kenapa membiarkan orang-orang yang seperti ini, yang mencoba merusak persaudaraan kita di negara kita Indonesia? Woi, bangun, ya, bangun. Jangan sampai hal ini umat Kristen turun tangan atau membuat suatu aksi supaya Yusuf Kala turut untuk minta maaf. Ya, oleh karena itu teman-teman, dan mari terus bergerak, mari terus mengatakan apa yang benar. Jangan kita terus disalah-salahkan, sedikit disalah-salahkan tanpa dasar, tanpa alasan. Ini sudah bukti sebagai bentuk penistaan agama terhadap ajaran Yesus Kristus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Ya, ini adalah provokator yang dibuat oleh Yusuf Kala. Harapan saya bagian pemerintah terkait boleh mendengarkan seruan kami ini. Terima kasih. Dia bilang kalau akan terjadi kericuhan pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Yang jadi pertanyaan, ini memang kericuhan karena ketegangan politik luar negeri atau kericuhan yang sengaja dibuat-buat biar Indonesia kacau. Terus dia juga menginginkan harga BBM itu naik biar orang nggak boros. Nanti kalau BBM naik, pemerintah lagi disalahkan, demo di mana-mana. Terus kalau BBM naik, bisnis Anda pasti makin diuntungkan. Maksudnya gitu kan? Dah kebaca. Selanjutnya nih, dia percaya kalau ijazah Pak Jokowi asli. Terus dia menyarankan Pak Jokowi menunjukkan ke publik. Aneh. Kalau kau percaya ijazah Pak Jokowi asli, ngapain suruh dia tunjukkan? Malah Anda harusnya meyakinkan publik kalau itu memang asli. Kacau nih orang. Yang terakhir, ketika dia pidato di Masjid Kampus UGM, bisa-bisanya dia bilang di agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh orang Islam akan syahid. Padahal wapres 2 kali, tapi asbun. Anda itu tokoh politik, bukan tokoh agama. Dan juga Anda bukan beragama Kristen. Jadi jangan bahas sesuatu yang tidak Anda pahami. Daripada berisik, mending Anda ikut melukis aja sama Pak SBY sana. Hei, dengerin nih Pak Yusuf Kala. Kamu udah 2 kali jadi wakil presiden, wakilnya Pak SBY, wakilnya Pak Jokowi. Seharusnya kamu udah tua itu pandai. Jangan lupa ingatan ya. Siapa yang nuduh, siapa yang mendalilkan, itu harus membuktikan. Hah? Memang siapa Roy Suryo itu menuduh-menuduh? Nah, barangkali Pak Yusuf itu memang pekok. Hah? Siapa yang menuduh itu harus buktikan kepada masyarakat, pada hukum. Nyatanya sampai sekarang belum ada. Hah? Dasar pekok kau. Berarti Pak Yusuf Kala, kamu terlibat yang mendanai 5 miliar itu. Nah, makanya kamu segera menyuruh Pak Jokowi membukakan ijazahnya. Memang pekok, goblok. Tahu kamu. Oke. Teruntuk Bapak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Indonesia yang terhormat, Bapak mohon izin saya mau mengomentari komentar Bapak. Betul, semua orang di Indonesia ini boleh berkomentar ya, tidak ada yang melarang. Tapi apabila berkomentarnya itu tidak berdasarkan data-data atau fakta-fakta, itu kita berhak untuk menyanggah ya. Artinya Bapak menyampaikan pernyataan di depan orang ramai, dan itu juga di rumah ibadat, dan apalagi Bapak bukan agama tersebut.
terlepas dari Bapak sedang mengomentari konflik yang ada di Palu, Poso dan sebagainya, tetap statement Bapak yang menyebutkan bahwa agama Islam dan Kristen ya Pak ya, bukan agama Bapak, membunuh seseorang itu dibilang syahid. Bapak coba deh baca Alkitab lagi. Kalau seandainya memang ada tuh ayat yang bilang bahwa orang Kristen membunuh agama lain itu syahid atau ibaratnya diperbolehkan, saya sembah Pak, sembah, gitu ya. Nah artinya gini Pak, kita udah sering lah ya dibilangin Tuhannya beranak, Tuhannya punya emak lah, emaknya beranak Tuhan lah, apalah segala macam. Sampai akhirnya di titik ini saya kayaknya merasa perlu klarifikasi nih Pak, bahwa statement Bapak itu tidak benar. Tolong ya Pak ya. Bahkan di agama kita, di Matius ya, itu disebutkan bahwa ketika kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Terus kasihilah musuhmu. Gimana tiba-tiba Bapak bisa berstatement bahwa agama Kristen itu mengajarkan orang membunuh agama lain itu halal atau syah? Na'udzubillah min zalik. Kemarin nyuruh Pak Prabowo naikin BBM. Terus kemarin juga nyuruh Pak Jokowi nunjukin ijazahnya lagi. Nah sekarang bilang kalau konsep mati syahid di dalam agama Islam dan Kristen sama. Aduh, gini ya Pak Yusuf Kala yang terhormat. Pertama, jangan menyamakan ajaran agama dengan agama yang lain, karena setiap ajaran agama itu beda. Dan yang kedua, meskipun ada kesamaan, ya harus beberkan, paparkan dalilnya mana, ayatnya mana. Kalau dalam agama Islam itu mana hadisnya, mana ayat Quran yang menyatakan kalau ajaran Islam sama dengan ajaran Kristen dalam konsep mati syahid. Jangan cuma sekedar ngomong tapi gak ada datanya, gak ada dalilnya. Dan yang ketiga ya, seseorang yang menyampaikan sesuatu tentang agama itu harus orang yang memang belajar agama. Dalam kata lain harus ada ilmunya. Jangan sembarangan ngomong, opini pribadi disampaikan. Gak boleh, itu dilarang dalam agama. Apalagi dalam agama Islam itu dilarang, harus ada dalilnya. Ya, harus gimana ya, harus belajar dulu. Contoh saja kalau kita menyampaikan hadis, itu harus jelas hadisnya yang meriwayatkan siapa. Apakah itu hadis hasan, hadis dhaif, ataukah itu hadis palsu. Sanad, matan, rawinya harus jelas. Jangan sembarangan, ngarang-ngarang apalagi, itu gak boleh. Jadi kalau Pak Yusuf Kala nggak ada ilmunya, ya, mending shut the fuck up, diam aja, ya. Mending diam daripada nanti menimbulkan perpecahan. Apalagi ini udah membawa unsur agama, sesuatu yang sangat sensitif untuk disampaikan. Ya mending kalau menyampaikan itu orang yang berilmu, seorang ustadz ulama. Lah ini kan enggak. Dan juga saya baru pertama kali dengar konsep mati syahid Islam sama dengan konsep mati syahid Kristen. Apakah emang benar ada di dalam agama Kristen itu mati syahid gitu, menyuruh untuk membunuh orang? Setahu saya nggak pernah dengar gitu. Setahu saya dalam ajaran Kristen itu ada ya ajaran kasih, ajaran cinta, karena itu agama kasih. Nggak ada itu, saya dengar yang begitu. Tapi ya kalian bisa tebak, yang begini itu ya, seperti Pak Yusuf Kala ini, pasti nggak bakal ketangkep. Karena ininya banyak. Betul. Coba yang ngomong orang biasa, pasti ya semalam udah ketangkep itu, langsung digeruduk, langsung dijemput itu. Ya karena ini sudah nyenggol-nyenggol agama orang ya kita lihat aja apakah bakal diproses atau tidak. Kita lihat hukum di negara kita ini bagaimana menghadapi orang seperti ini. Tapi jujur saya agak kaget sih, kok tiba-tiba jadi penceramah gitu. Jadi orang yang paham agama. Sama nih seperti Roy Suryo kemarin, tiba-tiba pakai sorban, pakai peci, ceramah. Sama nih, dapat ilham. Ya, Pak Yusuf Kala akan sulit untuk tersentuh hukum karena beliau bukan orang yang sembarangan. Beliau adalah termasuk salah satu tokoh penting di negara kita dan merupakan figur besar ya. Dan juga beliau juga memiliki kekayaan yang sangat berlimpah ruah. Jadi akan mudah saja bagi beliau untuk bisa lepas dari berbagai jeratan hukum. Lagi pula beliau ini, mohon maaf ya, saya harus sampaikan secara apa adanya dan secara terbuka bahwa Pak Yusuf Kala ini
dari mayoritas dari Islam. Jadi akan sangat sulit bagi kelompok minoritas atau umat Kristen untuk mau penjarakan Pak Yusuf Kalla, ya. Terkecuali umat Kristen ini kompak semuanya. Tetapi kan sebagian besar umat Kristen tidak menginginkan seperti itu, termasuk saya, ya. Saya adalah salah satu umat Kristen yang tidak menginginkan Pak Yusuf Kalla ini ditangkap atau dihukum, ya. Biar cukup yang menjadi korban adalah Pak Ahok. Pak Ahok jadi martir, jadi teladan bagi kita semua. Menjadi pembelajaran bagi bangsa kita ini untuk berbenah, ya. Bukan kita jadikan itu sebagai ajang untuk balas dendam di momen saat ini Pak Yusuf Kalla lagi tersandung sendiri dengan kata-katanya, ya. Menurut saya kita sebagai orang Kristen memaafkan, mengasihi beliau. Biarlah nanti semesta, biarlah Tuhan yang bekerja untuk beliau. Guys, saya sangat terkejut dan prihatin ada sekelompok orang yang menuduh Pak JK menistakan agama sekaligus akan melaporkannya ke polisi. Hari Minggu kemarin mereka berkumpul konferensi pers tegas menyatakan tersinggung atas pernyataan Pak Yusuf Kalla dalam ceramah Ramadannya di UGM Yogyakarta 5 Maret lalu. Menariknya guys, peristiwa ini terjadi setelah mantan Wapres itu resmi melaporkan Rismon Sianipar di Bareskrim Mabes Polri, dan setelah itu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Apakah ada korelasi di antara dua peristiwa ini? Saya sangat tidak tahu. Tapi saya terkejutnya karena baru kali ini di usia Pak JK yang sudah 84 tahun ada warga negara yang menuduh Pak JK menistakan agama. Padahal selama ini Pak Yusuf Kalla dikenal sebagai tokoh pendamai lintas agama, konflik SARA, tokoh pendamai politik baik dalam maupun luar negeri. Makanya saya anggap aneh. Tapi oke lah, saya coba menyimak tuntas konten ceramah beliau di UGM sebulan lebih yang lalu itu. Terus terang saya sulit untuk menemukan penistaan agama di situ. Justru saya sangat kagum di usia setua itu masih sangat brilian dan memorinya sangat kuat dalam mengingat dan merangkai cerita berdasarkan pengalaman empiriknya sebagai tokoh pendamai konflik SARA dan atau konflik agama. Saya menganggap bahwa ini interpretasi saja dari saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan Pak Yusuf Kalla ini. Dari satu diksi yang diungkapkan oleh Pak JK, yaitu mati syahid, keyakinan mati syahid. Ini Pak JK menggunakan term ini untuk dua kelompok yang sedang berkonflik, di mana Pak JK terlibat mendamaikannya, yaitu konflik Ambon dan konflik Poso. Orang membunuh agama yang berbeda karena keyakinan bahwa itu benar masuk surga. Kira-kira antara lain kata-katanya seperti itu, narasinya seperti itu. Ini dianggap sebagai penistaan agama. Tentu saya tidak mau bicara lebih jauh karena itu sekali lagi interpretasi subjektif dari mereka saudara-saudara kita yang tersinggung. Tetapi mari saya mau jelaskan teman-teman berdasarkan pemahaman saya sebagai orang yang pernah mendalami sosiologi. Pertama, Pak JK ini bukan ahli agama, bukan ahli kajian Islam, apalagi bukan ahli kajian Kristiani. Sehingga term atau diksi yang diungkapkan mungkin saja tidak sama
dengan makna yang ditafsirkan oleh pihak yang tersinggung. Istilah syahid dalam Islam, apakah ada di dalam umat Kristiani? Saya terus terang tidak tahu. Meskipun ada catatan seperti ini nih, ya. Saya tanya di Google Artificial Intelligence, jawabnya seperti ini, ya. Nanti baca sendiri. Kedua, Pak JK ini... Sabar ya, saya potong dulu ya. Martir itu beda dengan mati syahid. Martir itu dia rela mati demi mempertahankan imannya. Bukan mati karena dia menyerang orang lain atau dia melakukan misalnya ada alat peledak ya untuk meledakkan manusia demi ideologi yang dia miliki. Bukan seperti itu. Tapi martir itu konsepnya berbeda. Dia mati karena mempertahankan iman. Karena zaman dulu para santo santa itu, ya ada beberapa santo yang mati ketika mereka dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka, kepercayaan mereka terhadap Kristus. Ya, tetapi mereka tidak mau mengikuti arahan tersebut. Dan akhirnya mereka diancam kalau tidak mengikuti arahan tersebut, mereka akan diberikan hukuman mati. Dan mereka ikhlas. Ya, mereka siap, akhirnya dihukum mati dan akhirnya mereka mati ya karena mempertahankan imannya itu yang disebut martir. Bukan berarti kita mati karena menyerang orang lain atau mematikan orang lain atau membunuh orang lain lalu disebut martir. Itu sama sekali bukan seperti itu ya. Menceritakan konflik di dunia dan konflik di Indonesia di mana beliau terlibat. Jadi pengalaman empirik beliau yang tidak boleh dibantah orang lain. Masa pengalaman empirik Pak JK dalam menyelesaikan konflik Ambon, konflik Poso, yang tegas dia nyatakan itu konflik agama, sehingga dibalut dulunya dalam istilah konflik SARA. Tidak bisa karena beliau terlibat langsung. Pengalaman empirik hanya diungkapkan. Apakah kita harus tersinggung dengan orang mengungkapkan pengalaman empiriknya dan berjasa besar dalam menyelesaikan masalah konflik yang sangat serius pada saat itu? Dua konflik loh, di mana Pak JK terlibat langsung. Konflik, katakanlah konflik SARA bungkusnya, intinya sebetulnya konflik agama di Ambon dan Poso. Selesaikan di tangan Pak JK. Masa kita tersinggung? Nah ini kan bisa dianggap ya udahlah, saya tidak mau katakan sesuatu lagi. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kita ini memang di era sekarang ini harus hati-hati dalam menafsirkan konten yang dimuat oleh media sosial. Karena bisa dipotong-potong. Kalau tidak tuntas membaca atau mengikuti kontennya itu, maka kita akan sesat juga pada akhirnya. Ya, karena kita semua akan menjadikan kasus Pak Ahok itu sebagai tolok ukur. Pak Ahok itu kan videonya juga dipotong lalu disebarluaskan di demo berjilid-jilid. Tetapi ya sudah ya, kita anggap itu sebagai pembelajaran bagi hukum yang sangat bobrok di negeri kita agar ke depan jangan terulang lagi. Satu keputusan bisa bikin rakyat sesak napas. Pak JK dengan entengnya bilang BBM harus naik. Harus naik. Di saat rakyat masih berjuang hidup, di saat harga sudah mahal, masih ada yang ingin menambah beban. Jangan pura-pura tidak tahu. Setiap BBM naik, semua ikut naik. Beras naik, minyak naik, transportasi naik. Yang kaya mungkin tidak terasa, tapi rakyat kecil tercekik bos. Pedagang makin sulit jualan, ojol makin tipis penghasilan. Ibu rumah tangga makin bingung isi dapur. Ini bukan teori, ini kenyataan pahit. Sementara itu, pemerintah justru mati-matian menahan agar BBM tidak naik. Memutar otak, mencari cara
supaya rakyat bisa tetap bertahan. Karena mereka tahu kalau BBM naik bukan cuma harga yang melonjak, tapi bisa memicu kemarahan, bisa bikin keadaan tidak terkendali. Ini bukan sekedar kebijakan. Ini soal kamu berdiri di sisi siapa? Di sisi rakyat atau jadi penyebab rakyat makin menderita. Sangat disayangkan sekali. Katanya juru damai. Sangat mengecewakan. Sekelas mantan wakil presiden di 2 periode muncul tiba-tiba di permukaan publik dengan kesibukan agendanya dan berbagai macam narasi yang kemudian menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ternyata motivasinya bukan karena sedang mengkhawatirkan kondisi negara, tetapi karena sedang mengkhawatirkan bisnisnya. Ya teman-teman, Yusuf Kala, pemilik Kala Group, kemunculannya kemudian memberi tanda tanya besar, sehingga saya mencoba mencari tahu. Ternyata ada ambisi khusus pada proyek energi yang sedang terhambat, bahkan mungkin tertutup peluang dan aksesnya untuk melancarkan semua proyek-proyek energinya. Dan bahkan saat ini teman-teman, adik Yusuf Kala, Halim Kala, sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek PLTU di Kalimantan sebesar 1, sekian triliun, jumlah yang tidak sedikit. Selanjutnya juga, ternyata Kala Group memiliki begitu banyak proyek PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di berbagai macam provinsi. Utamanya, hampir bisa kita katakan, Kala Group menguasai proyek PLTA di Sulawesi, baik yang sudah jalan dan yang sedang proses pembangunan. Di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Selatan, dan bahkan juga ada di Sumatera. Banyak banget ya. Ya, Yusuf Kala. So, pada akhirnya Yusuf Kala muncul bukan sebagai seorang birokrat atau negarawan sejati yang sedang mengkhawatirkan negeri, tetapi karena he is mantan wakil presiden Yusuf Kala baru-baru ini dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penistaan agama. Ada pula Permadi Abu Janda yang memprovokasi, yang mengatakan seolah-olah Pak JK melakukan penistaan agama. Padahal kalau kita dengarkan ceritanya utuh dari ceramah Pak JK di UGM, sebenarnya Pak JK menceritakan tentang pengalaman pribadinya mendamaikan berbagai konflik di Indonesia, termasuk di Ambon, di mana ketika itu perang antara umat Islam dan umat Kristiani mengatasnamakan agama, walaupun sebenarnya konfliknya banyak penyebabnya. Untuk itu, mari kita jaga stabilitas negara kita, keamanan kita, jangan memotong-motong video tanpa menonton seutuhnya. Maju terus Pak Yusuf Kala membela perdamaian di seluruh penjuru negeri dan di seluruh dunia. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil, kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kala katakan. Surat Muhammad ayat 4, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kala benar, dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kala soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Benarkah Al-Quran mengajarkan untuk menewaskan musuh? Atau kita yang terlalu cepat menghakimi hanya dari satu potongan kalimat? Atau jangan-jangan yang berbahaya itu bukan ayatnya, tapi cara kita membacanya? Muncul narasi dari Abu Janda yang membandingkan Al-Quran dan Injil, yang membacakan surat Muhammad ayat 4, Al-Baqarah ayat 191, dan At-Taubah ayat 5, lalu menyimpulkan seolah-olah Al-Quran memang mengajarkan untuk menewaskan musuh, sementara Injil lebih kepada cinta kasih. Di sini, saya ingin tegaskan sejak awal, saya tidak sedang membahas pernyataan dari Yusuf Kala. Saya hanya ingin membahas satu hal yang jauh lebih penting, cara membaca dan membongkar cara berpikir yang mengambil ayat tanpa konteks. Karena ketika kitab suci dibaca tanpa konteks, yang lahir bukan kebenaran, tapi kesimpulan yang terdengar meyakinkan, namun menyesatkan. Karena kalau kitab suci dibaca seperti itu, bukan cuma Islam yang bisa disalahpahami, semua agama
bisa terlihat ekstrim. Mari kita jujur, kalau kita mengambil ayat perang dari Al-Quran, lalu membandingkannya dengan ayat kasih dari Injil, itu bukan perbandingan, itu adalah framing. Dan framing seperti itu sangat kuat, karena terlihat seperti fakta, padahal sudah diarahkan sejak awal. Kitab suci, apapun itu, tidak turun di ruang hampa. Ada waktu, tempat, kejadian, konflik, bahkan politik. Dalam tradisi keilmuan Islam, ini dikenal sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Karena tidak ada ayat yang berdiri sendiri, selalu ada asbabun nuzul, konteks sebelum dan sesudah ayat, dan situasi sosial saat itu. Tanpa ini, kita tidak sedang memahami, kita sedang membentuk opini. Surat Muhammad ayat 4. Ayat ini sering dikutip. Apabila kamu bertemu orang kafir, maka penggalah leher mereka. Kalimat ini terdengar keras, tapi pertanyaannya, bertemu di mana? Dalam kondisi apa? Jawabannya, di medan perang. Ini bukan ayat untuk kehidupan sosial. Ini bukan perintah untuk individu. Ini adalah hukum dalam kondisi perang. Dan menariknya, ayat ini tidak berhenti pada perintah bertempur. Ia langsung berbicara tentang penahanan tawanan, opsi pembebasan, atau tebusan. Artinya, bahkan dalam perang, Al-Quran masih berbicara tentang pengendalian dan kemanusiaan. Al-Baqarah ayat 191. Ayat ini sering dipotong. Bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka. Tapi kalau dibaca utuh, ayat sebelumnya, perangilah orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Ayat setelahnya, jika mereka berhenti, maka berhentilah. Ini satu paket, maknanya jelas, bukan menyerang duluan, tidak boleh berlebihan, dan harus berhenti kalau lawan berhenti. Ini bukan ajaran kekerasan, ini adalah kontrol dalam konflik. At-Taubah ayat 5, ini yang paling sering dipakai. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui mereka. Kalau berhenti di sini terlihat sangat ekstrim, tapi apa konteksnya? Ada perjanjian damai, lalu dikhianati, dan umat muslim diserang lebih dulu. Kemudian Allah memberikan masa tunggu 4 bulan setelah itu, baru ada instruksi tegas dalam konteks perang. Dan yang hampir tidak pernah dibacakan adalah ayat setelahnya. Kalau mereka meminta perlindungan, wajib dilindungi dan diantar ke tempat aman. Coba pikirkan, kalau ini benar-benar ajaran untuk membunuh semua, kenapa masih ada perintah untuk melindungi musuh? Disinilah letak persoalannya, bukan pada ayatnya, tapi pada cara ayat itu disajikan. Pola yang digunakan, ambil ayat paling keras, potong konteksnya, bandingkan dengan ayat paling lembut dari kitab lain, tarik kesimpulan besar. Hasilnya, publik diarahkan untuk percaya bahwa satu agama keras, yang lain lembut. Kita tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang mencari pembenaran. Dan yang tidak benar adalah menjadikan ayat perang sebagai wajah utama agama. Kita hidup di zaman di mana potongan informasi bisa lebih viral daripada kebenaran utuh. Dan di titik itu, tanggung jawab kita bukan sekedar membaca, tapi memahami. Karena ketika ayat dipotong, lalu dijadikan alat untuk menggiring opini, yang rusak bukan hanya pemahaman, tapi juga kepercayaan. Kalau ingin jujur pada kebenaran, jangan mulai dari potongan. Satu lagi, naikkan cara bacamu sebelum menaikkan suaramu. Bapak Yusuf Kala, masyarakat tidak bodoh. Bapak membilang bahwa video Bapak itu dipotong. Jelas-jelas Bapak di situ sudah menista agama Kristen. Jadi kita kembali ke belakang. Bagaimana kisah daripada Ahok? Ahok sudah tersangka sebagai penista agama. Akhirnya dia dipenjara. Jadi dia juga kemarin-kemarin itu videonya dipotong. Tapi tetap dia sebagai tersangka dan akhirnya dipenjarakan. Jadi bagaimana dengan video daripada yang beredar atas penistaan agama Kristen yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kala berpidato? Bapak Yusuf Kala tua bangka banyak bacot anjing.
Astaga. Lo jangan bikin provokasi rakyat Indonesia, anjing. Udah tua bangka, udah bau tanah, anjing. Yusuf Kala tidak bersalah. Yusuf Kala hanya menceritakan kejadian masa lalu, konflik antara Poso dan Ambon. Dan saat itu Yusuf Kala menjadi mediatornya. Kita semua tidak ada yang tahu kebenarannya seperti apa. Tapi saya yakin apa yang diucapkan Yusuf Kala tidak benar. Karena orang Kristen zaman dulu, orang Kristen zaman saat ini, itu tidak pernah ada perubahan tentang pengajaran. Dan orang Kristen tidak pernah sekalipun diajarkan untuk membunuh demi surga dalam keadaan apapun, kondisi apapun. Orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk memusuhi siapapun. Tapi kita orang Kristen selalu diajarkan tentang kasih. Dan jangan bawa-bawa arti kata martir. Karena martir adalah seseorang ya yang mati tetap berpegang teguh pada iman tanpa melakukan perlawanan. Jelas ya, sudah berbeda. Nah, kesamaan Yusuf Kala ini dengan Ahok karena kejadian masa lalunya, Ahok sampai ngomong, jangan sampai mau dibodohi pakai surat titik-titik, ya. Menurutku kalau Ahok ngomong, jangan mau ya dibodohi dengan surat ini berbeda konteks. Tapi apa? Ahok dinyatakan bersalah. Nah, bedanya Yusuf Kala dengan Ahok apa? Ahok sudah di penjara. Yusuf Kala, kita nggak ada yang tahu. Tapi di sini aku mau bilang Yusuf Kala tidak bersalah. Tapi yang salah adalah hukum di negeri ini tanpa ada keadilan. Ya, kita nggak tahu pasal penistaan agama itu dibuat untuk siapa. Hah? Tulis di kolom komentar. Yang nyerang Pak JK, gila. Kenapa Pak JK dikeroyok rame-rame begitu ya? Padahal kalau dengar videonya, ya Pak JK itu pertama dia pidato ceramah di lingkungan masjid, di lingkungan internal kaum muslimin. Dan dia beliau itu menceritakan bagaimana mendamaikan dua kelompok yang berperang. Ya, kelompok yang berperang yang seolah-olah gitu, kalau di sana mati masuk surga, istri mati juga masuk surga. Kira seperti itu ajarannya. Pak JK mendamaikan. Wah, diserbu. Ini apa ini coba? Justru kalian yang provokatif. Pak JK yang menyampaikan hal begitu, yang disampaikan Pak JK itu banyak hal yang seperti itu disampaikan oleh orang-orang lain di ceramah-ceramah, dan bahkan juga kalian di lingkungan kalian juga banyak yang menceritakan hal-hal seperti itu yang kadang-kadang menonjok juga dari sisi agama kita. Tapi kita enggak, karena itu kan untuk internal kan. Apa yang tuh sekarang kok rame-rame? Ini kira-kira nih, ada kata Pak JK kemarin tidak melaporkan Rismon ke polisi, tidak mendesak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Kira Pak JK digituin nggak? Nih kalian nih kadang-kadang nyerang orang. Nanti kalau, dan ini komentarnya, ya komentarnya di postingan komentarnya itu menurut saya justru memperkeruh, karena kalian tuh nyerang agama kita. Ajarannya begini, yang itu memancing kemarahan, ribut kan di medsos. Ya ribut itu karena ya disebabkan mungkin Pak JK andai kata pun silaf, Pak JK juga manusia biasa. Kemarin juga ujuk-ujuk ngapain tuh datangin kedutaan Iran, padahal kan kita posisinya sedang tidak satu barisan sama orang Iran Syiah ya, di BOP itu.
Ya kadang-kadang kan gitu Pak JK, tapi ya kita biasa aja. So keliling misalnya. Jadi Pak JK itu jangan kalian kemudian bilang provokator, jangan salah. Pak JK itu sudah yang mendamaikan peperangan di Ambon, peperang agama tuh. Ya, pemberontakan di nggak usah cerita lah, di Aceh itu. Orang Aceh itu adalah alergi dulu dengan tentara Jowo. Maka Pak JK sebagai orang Sulawesi Selatan itu diterima dengan baik di sana, dan kita lihat sekarang hasilnya kan. Perdamaian gitu. Jadi jangan kemudian masalah, katakanlah misalnya Pak JK mungkin salah mengutip ayat atau salah menafsirkan, ya hal yang biasa. Kemudian jangan kalian sekarang ini kalau kita lihat lebay, rame-rame nyerang, ngelaporin ini ngelaporin, seolah-olah besok itu akan terjadi peperangan, terhasut akibat omongan Pak JK itu. Nggak gitulah. Nggak gitu juga cara komentarmu. Aduh. Ini kadang-kadang termul ini bisa banget ngalihin. Kalian kepingin kan supaya kasus ijazah itu seolah-olah yang berhadapan maunya bukan Roy Suryo sama kelompok Pak Jokowi, tapi kelompok Pak Jokowi itu berhadapan dengan kalian pengenin misalnya Anies atau siapalah gitu ya. Kayak seret-seret ke situ, atau Pak SBY gitu. Enggak, ini urusan ini jasa ini sebetulnya betul kata Pak JK, diperlihatkan sudah selesai. Nanti diperlihatkan di pengadilan, emang bener berani datang di pengadilan disumpah ijazah saya asli, di bawah sumpah berani, bener. Makanya kan kalau Pak Yusuf